إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Hampir dalam setiap bagian dari kehidupan kita tidak terlepas dari rahmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan. Lalu kita mau menghitung nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon dan meminta kepada kita agar tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk melakukan ketundukan dan ibadah kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, melaksanakan salat Jumat berjamaah, bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya kami menyadari betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Namun kami sadari juga betapa masih banyak dosa dan kesalahan kami. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oleh karena ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami semua. Sesungguhnya tidak ada ampunan kecuali dari Engkau ya Allah. Melalui mimbar khutbah ini, khatib berpesan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah semua. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan satu pesan yang terbaik dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi dan rasul selalu mengingatkan umatnya untuk mempersiapkan bekalnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal iman dan amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, tema khutbah yang kita akan bahas mengenai indahnya sifat malu bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW mengajarkan satu sifat yang sangat mulia dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Sifat itu tidak ada lain adalah yang disebut dengan al-haya, yaitu sifat malu. Rasulullah SAW bahkan menggandengkan sifat malu ini sebagai indikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan. Sesungguhnya iman itu memiliki 60 atau sampai 70 cabang. Fa'alaha kalimatu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan orang lain. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salafus saleh menjelaskan, sesungguhnya ketika seorang memiliki rasa malu, ya ini akan membawa pada suatu kebaikan dan sesuatu yang positif di dalam kehidupannya, akan menjaga pribadinya dari sesuatu yang tidak baik, akan menjaga dirinya dan kehormatannya dari sesuatu yang tidak terpuji. Dan sifat malu ini tidak datang kecuali sesuatu yang baik bagi seorang mukmin. Oleh karenanya ketika sifat malu ini ada, maka inilah yang akan membawa kita semua untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, dan menjaga sikap kita dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sifat malu ini sudah hilang, atau rasa malu itu sudah hilang dari seorang mukmin, maka sesungguhnya telah terlepas juga hampir sebagian besar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwwatil ula, illam tastahyi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara ucapan yang didapatkan oleh sebagian besar manusia dan ucapan para nabi-nabi sebelumnya adalah, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terbukti di dalam kehidupan seorang mukmin. Ketika orang memiliki rasa malu, maka ini akan menjaga kehormatannya, akan menjaga lisannya, akan menjaga perbuatannya dari sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang tidak memiliki rasa malu lagi, maka dia akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah taala, bahkan sampai meremehkan satu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di ruang tamu beliau, ketika masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka. Dan beliau ketika masuk Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih keadaan betis beliau terbuka. Kemudian yang kedua datanglah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terbuka dan beliau tidak menutupnya. Ketika sahabat yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau buru-buru menutup betis beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, ketika ayahandaku datang kepadamu yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya engkau tidak menutup betismu. Ketika datang sahabat Umar bin Khattab pun juga demikian, engkau tidak menutup betismu. Lalu ketika datang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka engkau buru-buru untuk menutup betismu wahai baginda Rasul. Ada apa sih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ala astahi mimman tastahyuhul malaika." Bukankah aku tidak memiliki rasa malu kepada seseorang yang menjadikan para malaikat malu kepadanya? Dan ini merupakan keutamaan sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sangat malu kepada beliau dan juga para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi kepada kita semua di dalam hadis beliau untuk memiliki sifat malu yang dengan malu yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian semua dengan malu yang sebenar-benarnya.
Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW, kunna nastahi walillahil hamd. Sesungguhnya kamilah orang-orang yang juga memiliki sifat malu, wahai baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, al-istiyah haqqal hayat. Malu yang sesungguhnya itu adalah, kata Rasulullah SAW, an tahfadhar ar-ra'sa wa ma wa'a, wa an tahfazal batna wa ma hawa, wa tadhkurul mauta wal bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan malu yang sebenar-benarnya itu adalah apabila engkau menjaga kepala dan apapun yang ada terkait dengannya. Engkau menjaga perutmu dan apa saja yang terkait dengannya, dan engkau mengingat kematian yang akan datang kepadamu. Dari hadis yang mulia ini sesungguhnya ada 3 hal yang menunjukkan seseorang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang malu terindikasi atau indikasi malu yang sesungguhnya adalah ketika seorang menjaga kepalanya dan apa saja yang terkait tentang kepala ini. Di antaranya kata para ulama adalah menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya dan menjaga lisannya. Karena ini merupakan sesuatu yang paling penting bagi setiap orang mukmin. Sehingga seorang mukmin ketika dia berbicara, pembicaraan adalah sesuatu yang menyenangkan saudaranya. Ketika ia membicarakan sesuatu pembicaraan sesuatu yang baik, dan apapun yang kita dengar adalah kita upayakan mendengar sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau sekali-kali mengucapkan tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena sesungguhnya penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita senantiasa menjaga apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga penglihatan kita, menjaga pendengaran kita, dan menjaga lisan kita dari sesuatu yang bisa saja mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang paling mudah mendatangkan dosa itu adalah lisan manusia. Bahkan sampai baginda Rasul mengatakan, man ya'mal li ithnaini adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin bagiku, kata Rasulullah SAW, 2 hal tersebut, maka aku akan menjamin baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyebutkan 2 hal itu adalah al-famu wal farju, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malu yang kedua yang sesungguhnya kata Rasulullah SAW adalah antahfadhal batna wa ma hawa. Menjaga perut dan apa yang terkait dengan perut tersebut. Yaitu artinya seseorang mukmin yang malu sebenarnya kepada Allah adalah apa yang dia masukkan di dalam perutnya, yang dia makan dan dia minum adalah sesuatu yang halal yang Allah Ta'ala ridhai. Karena ketika kita memakan sesuatu yang halal yang Allah Ta'ala ridhai, maka ini akan menjadikan Allah Ta'ala menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Namun ketika apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang syubhat, ini bisa menjadi penghalang doa seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah Ta'ala Maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik dari hambanya. Allah Ta'ala akan menerima dari kita ucapan yang baik. Allah Ta'ala akan menerima ucapan dan perbuatan yang baik. Dan Allah Ta'ala akan menerima sebuah sedekah dari harta yang halal dan harta yang baik. Dan Rasulullah SAW mengisahkan di dalam hadis ini, ada seorang laki-laki di tengah perjalanannya, dia menempuh perjalanan yang panjang, pakaiannya lusuh penuh dengan debu. Ia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, di dalam permohonannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat pada hamba ini, wa mat'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa anna yustajabu lahu. Namun makanan yang dia makanlah sesuatu yang haram, minuman yang dia minumlah dari sesuatu yang haram, bahkan pakaiannya dia pakailah dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ada satu kaitan yang luar biasa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Apa yang kita masukkan dalam perut kita berupa makanan dan minuman ternyata memiliki pengaruh yang besar diterima atau tidak diterimanya permohonan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud pernah datang kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana caraku agar doa-doa yang kupanjatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, "A'til mat'amaka mustajab da'wataka." Perbaikilah makanmu, makanlah sesuatu yang halal, yang baik, yang Allah Ta'ala ridhai. Allah Ta'ala akan mengabulkan segala permohonan dan doa. Ma'asyiral muslimin dan jemaat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah malu yang sebenar-benarnya adalah antadhkural maut. Seseorang yang selalu mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan dan melenyapkan nikmat dunia ini. Tidak ada lain adalah sebuah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan menyempurnakan segala kebaikan. Dan siapa saja yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah, maka dia termasuk orang yang berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini di sana kecuali hanya senda gurur dan permainan semata. Oleh karenanya tugas kita sebagai seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan persediaan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang paling utama kecuali al-iman wal amal saleh. Keimanan kita dan amal saleh yang selalu kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, sehingga sifat malu ini menjadi karakter dan juga menjadi sifat yang terbaik dari setiap orang mukmin. Karena sesungguhnya iman yang baik adalah iman yang ada di dalam hati seorang mukmin yang disertai dengan sifat malu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصلوا وسلموا على نبيكم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.